Hani, Dika, dan Boni adalah tiga sahabat yang tak terpisahkan. Mereka selalu bersama, entah itu untuk sekadar nongkrong, main game, atau jalan-jalan. Suatu malam, mereka sedang berkumpul di rumah Hani, sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Di ruang tamu yang cukup besar, mereka duduk melingkar sambil memandangi ponsel, mencari ide untuk mengisi waktu luang. Gimana kalau main sesuatu yang beda? Yang agak seru gitu, kata Dika sambil menggoda teman-temannya. Boni yang biasanya pendiam, tiba-tiba teringat sesuatu. Gimana kalau kita coba main jelangkung? Gua pernah dengar cerita. Katanya seru kalau dilakukan bareng-bareng. Ujarnya dengan nada menggoda. Hani, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Boleh juga sih. Tapi benerannya, jangan main-main soal ini. Gue takut. Hani sedikit khawatir, tapi rasa penasaran lebih besar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencoba permainan itu. Hani mengambil sebuah boneka kayu yang terlihat kuno dari lemari buku. Boneka itu sudah lama tersimpan, tak terpakai. Mereka menyiapkan sebuah meja kecil, menaruh boneka itu di tengahnya, dan mulai mengikuti langkah-langkah ritual yang mereka baca di internet. Dengan tangan gemetar, mereka mulai bertanya pada jelangkung. Jelangkung, apakah kamu di sini? Mereka bertiga menunggu dengan cemas. Namun tidak ada yang terjadi. Setelah beberapa menit, Dika mencoba bertanya lebih lanjut. Jelangkung, apakah kami boleh berbicara denganmu? Lalu, secara tiba-tiba boneka itu bergerak, berputar dengan sendirinya. Keheningan malam berubah menjadi suasana mencekam. Hani hampir terjatuh dari kursinya, sedangkan Boni dan Dika hanya bisa menatap boneka itu dengan terkejut. Hari berikutnya, mereka merasa ada yang aneh. Dika mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali ia berada di kamar tidur, ia merasa seakan-akan ada yang mengawasi. Bahkan, di dalam cermin kamar mandi, ia sering melihat bayangan gelap yang bergerak cepat saat ia menoleh. Boni juga merasakan hal yang sama. Dia mendengar suara langkah kaki berat di rumahnya, meski tak ada siapa-siapa. Namun, yang paling mengganggu adalah Hani. Hani mulai merasa seperti ada yang mengikuti langkahnya kemanapun dia pergi. Bayangan gelap yang berkelebat di sudut mata, suara bisikan yang tak jelas, membuatnya semakin tertekan. Malam keempat, Hani bermimpi buruk. Dalam mimpinya, jelangkung yang mereka mainkan muncul dengan wajah menyeramkan, matanya merah menyala, dan mulutnya menganga lebar. Kalian yang memanggilku, sekarang saatnya aku menagih nyawa. Kata sosok itu dengan suara yang bergema. Hani terbangun dalam keadaan keringat dingin. Namun, apa yang lebih mengerikan adalah suara ketukan di pintu kamarnya yang terdengar seperti suara seseorang yang sedang menunggu di luar. Dengan ragu, Hani membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Ketegangan semakin memuncak saat malam kelima, ketika mereka berkumpul lagi di rumah Hani. Semua merasa gelisah dan takut. Namun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Gimana kalau kita hentikan saja permainan ini? Kata Hani dengan cemas. Terlalu terlambat. Jawab Boni dengan suara gemetar. Itu sudah terlanjur dipanggil. Apa yang terjadi nanti? Kita nggak tahu. Malam itu, mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah. Seperti suara ketukan di jendela dan langkah kaki berat. Tiba-tiba, lampu rumah mati dan seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Boni yang paling berani, mencoba mencari saklar lampu. Namun ia terkejut saat melihat bayangan hitam bergerak cepat di dinding. Mati lampunya. Ada yang di sini. Teriak Dika. Panik. Boni langsung berlari keluar. Namun ketika ia membuka pintu, ia melihat sosok jelangkung berdiri di depan pintu dengan wajah yang sangat menakutkan. Hari ketujuh. Malam yang paling mencekam. Tiba, Hani, Dika, dan Boni merasa sangat ketakutan. Mereka sudah berusaha mencari cara untuk menghentikan teror ini, namun semuanya sia-sia. Hani merasa tak ada harapan lagi, dan di malam itu, keanehan semakin terasa. Dika, yang paling berani di antara mereka, akhirnya mencoba untuk menghadapi jelangkung itu dengan berani. Dia mengambil boneka kayu yang mereka mainkan, berharap bisa menghentikan segala teror yang terjadi. Namun,
Saat dia memegang boneka itu, tubuhnya terhuyung dan ia mulai merasakan sesuatu yang sangat berat. Matanya mulai melotot, mulutnya ternganga, dan dia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian yang telah memanggilku, sekarang waktunya untuk membayar harga, ujar suara itu dengan keras, menggema di seluruh rumah. Hani dan Bonnie yang melihat Dika berubah menjadi sosok yang tidak mereka kenal, mulai panik. Mereka berusaha menyelamatkan Dika. Namun tiba-tiba tubuh Dika terjatuh ke lantai dengan keras. Tak lama kemudian, tubuh Dika terdiam. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seakan-akan dia sudah tak bernyawa lagi. Hari ketujuh, malam yang paling mencekam, tiba. Hani, Dika, dan Bonnie merasa sangat ketakutan. Mereka sudah berusaha mencari cara untuk menghentikan teror ini, namun semuanya sia-sia. Hani merasa tak ada harapan lagi, dan di malam itu, keanehan semakin terasa. Dika, yang paling berani di antara mereka, akhirnya mencoba untuk menghadapi jelangkung itu dengan berani. Dia mengambil boneka kayu yang mereka mainkan, berharap bisa menghentikan segala teror yang terjadi. Namun, saat dia memegang boneka itu, tubuhnya terhuyung dan ia mulai merasakan sesuatu yang sangat berat. Matanya mulai melotot, mulutnya ternganga, dan dia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian yang telah memanggilku, sekarang waktunya untuk membayar harga, ujar suara itu dengan keras, menggema di seluruh rumah. Hani dan Bonnie yang melihat Dika berubah menjadi sosok yang tidak mereka kenal, mulai panik. Mereka berusaha menyelamatkan Dika. Namun tiba-tiba tubuh Dika terjatuh ke lantai dengan keras. Tak lama kemudian, tubuh Dika terdiam. Wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar, seakan-akan dia sudah tak bernyawa lagi.